Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Daryl Medirim Laia dengan NIM 2211222157 Prodi Sistem Informasi. Oke, pada video kali ini saya bertanya kepada 4 teman saya dengan agama-agama yang berbeda. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana jawaban mereka? Check it out. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat narasumber, dari skala 10-100, sudahkah kerukunan antara agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Oke, menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia ini sudah cukup baik ya. Apalagi kita melihat masyarakat kita beragam dari sukunya, budaya. Nah, kalau menilai itu dari skala 10-100 saya menilainya 75. Karena masih banyak sekali tantangan yang dihadapin ketika berbeda-beda di masyarakat ini kan. Tapi secara umum menurut saya masyarakatnya sudah saling menghargai dan hidup berdampingan dengan damai. Nah, kalau di umat Islam sendiri sebagai mayoritas sudah banyak menunjukkan sikap toleran kepada pemeluk agama lain. Kerukunan umat beragama di seluruh Indonesia sudah cukup baik ya, tapi mungkin di beberapa daerah ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dan pertentangan tentang agama yang harus dihadapi. Dari skala 10-100 saya pilih 70 ya, karena mungkin beberapa kasus yang kita lihat bahkan di tahun 2025 ini sudah lumayan banyak kasus tentang agama yang saling bertentangan. Dan kondisi kerukunan khususnya agama kami sendiri dengan agama lain sebenarnya sudah cukup terjalin dengan baik, tapi ya balik lagi di beberapa daerah saja yang memiliki pertentangan. Menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik, meskipun masih ada sedikit ketidaksempurnaan, yang mana Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, baik dari sisi suku, budaya, maupun agama. Tentu tantangan ini akan selalu ada, akan tetapi semangat toleransi dan gotong royong masih tetap terjaga, yang mana hal itu menjadi kekuatan bagi bangsa ini. Skala yang akan saya berikan dari 10 hingga 100, yaitu saya memberi nilai 80 dari 100, yang mana secara pribadi sebagai umat Katolik saya merasa cukup diterima dan dapat hidup berdampingan dengan baik bersama umat agama lain, yang mana di banyak tempat termasuk di lingkungan saya, kami saling menghargai, bahkan saling membantu ketika ada kegiatan keagamaan. Menurut saya sendiri, kerukunan agama di lingkungan saya itu sudah cukup baik. Tapi kalau untuk dinilai secara keseluruhan di Indonesia itu masih cukup butuh kerjasama lebih dari pihak-pihak terkait seperti pemerintahnya, pemuka agamanya, dan masyarakat awamnya sendiri ini untuk menjaga toleransi beragama di Indonesia. Tapi meskipun kita terkadang menghadapi masalah keagamaan di Indonesia ini, menurut saya secara keseharian tuh masih bisa berdampingan dengan baik setiap agamanya. Nah, untuk menilai skala 10-100 menurut saya itu masih di sekitar 70-80, karena seperti yang saya bilang tadi masih butuh banyak kerjasama untuk menjaga toleransi keagamaan di Indonesia ini. Menurut saya sendiri untuk hubungan agama Buddha dengan agama lainnya, setidaknya di lingkungan saya sendiri itu terjalin cukup baik, karena kita masih saling menghargai dan menghormati satu sama lain dan tidak membeda-bedakan berdasarkan secara. Pertanyaan kedua, dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Dalam agama Islam, kerukunan antar umat beragama itu sangat ditekankan ya. Karena Islam mengajarkan untuk kita hidup damai dan saling menghargai perbedaan. Di Al-Quran juga mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, karena kita diperintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik kepada semua orang. Kami diajarkan untuk mengasihi sesama. Kami tidak memandang latar belakang, karena itu yang diajarkan dari Alkitab kita. Tuhan itu mengasihi sesamamu. Tuhan berkata gini, kasihilah sesamamu manusia. Berarti kita langsung dikasih perintah gitu ya. Kita harus mengasihi sesama manusia. Manusia itu siapa ya? Kita semua yang ada di di bumi ini gitu ya. Nah, dari situ kan sudah terlihat kami diajarkan untuk saling mengasihi. Dalam ajaran Gereja Katolik, kerukunan dan toleransi antar umat beragama sangat ditekankan,
yang mana hal ini sejalan dengan ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri, yang mengajarkan kasih kepada sesama tanpa membedakan latar belakang, termasuk agama. Yang mana dalam hal ini sesuai dengan dokumen Konsili Vatikan II, khususnya Nostra Aetate, Gereja Katolik mengajak umatnya untuk menghormati dan berdialog dengan agama lain demi kebaikan bersama dan perdamaian dunia, serta menanamkan prinsip kasih, saling menghargai, dan hidup damai yang selalu ditekankan dalam ajaran gereja. Dalam ajaran agama Buddha, kami diajarkan untuk memiliki cinta kasih yang disebut dengan metta pada semua makhluk hidup terlepas dari wujud ataupun eksistensinya di dunia ini. Selain itu, kami juga diajarkan untuk tidak menyakiti dan selalu menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan untuk membawa kedamaian bagi diri sendiri maupun orang lain. Prinsip saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak juga dijunjung tinggi dalam agama kita. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Menurut saya kuncinya itu kita harus saling menghargai, saling memahami, dan menjaga komunikasi yang baik dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, kita tuh jangan mudah terpancing oleh provokasi orang-orang. Terus juga kita harus aktif membangun hubungan sosial dengan lintas agama. Terus menurut saya pendidikan tentang toleransi itu harus ditanamkan sejak dini, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Dengan saling menghargai perbedaan, tidak saling egois aja sudah menghargai kerukunan, sudah menciptakan suasana yang harmonis di dalam satu daerah gitu ya. Nah, kita kadang-kadang sangat memaksakan keyakinan kita sendiri sehingga ya egois itu muncul gitu ya, tanpa kita harus dengarkan mereka dulu, kita harus mendengarkan pendapat mereka dan kita harus menentang mereka, dan itu sangat-sangat susah untuk dilakukan gitu ya. Nah, ya caranya ya seperti tadi, dengan saling menghargai perbedaan, tidak saling egois atau tidak memaksakan keyakinannya masing-masing, dan aktif membangun komunikasi gitu ya. Untuk menciptakan kehidupan beragama yang harmonis, kuncinya ada pada saling mengenal, saling menghargai, dan saling bekerja sama. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti ikut serta dalam kegiatan sosial lintas agama, menghindari prasangka, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dialog antar umat beragama juga penting agar kita saling memahami, bukan hanya hidup berdampingan, tetapi juga membangun relasi yang baik di tengah perbedaan yang ada. Menurut saya, caranya adalah dengan menjaga sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan membuka diri untuk berdialog. Kita juga perlu untuk lebih banyak berkegiatan dalam kegiatan sosial tanpa melihat perbedaan agama, karena kita memiliki tujuan yang sama hidup di dunia ini, yaitu menjaga kedamaian dan saling membantu. Komunikasi yang baik juga dan saling mendukung dalam kebaikan juga bisa memperkuat kerukunan di Indonesia ini. Pertanyaan keempat, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antaragama di dunia ini? Menurut pendapat saya, setiap umat beragama itu harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan keadilan. Terus kita juga fokus sama kesamaan sebagai sesama manusia, bukan melihat dari segi perbedaannya. Terus dengan sikap kita harus saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan yang kita anut kepada orang lain. Nah, dari situlah kerukunan bisa kita ciptakan. Menurut saya, setiap umat sebaiknya menjaga kerukunan agama dengan saling menghormati keyakinan masing-masing. Kita tidak perlu memaksakan pendapat atau memaksakan kehendak ataupun menyalahkan yang berbeda. Lebih baik kita fokus pada nilai-nilai yang dapat dibagikan bersama. Jika kita semua ini bisa mengembangkan rasa kasih, pengertian, dan kebijaksanaan, maka perdamaian dunia ini akan lebih mudah tercapai. Amin. Nah, yang paling pertama kali ya komunikasi itu yang paling dibutuhkan, karena tanpa komunikasi kita tidak bisa memahami seseorang gitu ya. Kita harus tahu bagaimana sikap mereka,
kita harus tahu juga bagaimana cara kita menghadapi mereka gitu ya, dengan lakukan komunikasi. Kemudian saling menghormati. Nah, saling menghormati juga sangat susah, sangat sulit dilakukan. Itu dari kedewasaan sikap kita saja sih. Kemudian tidak menjelekkan agama-agama lain. Nah, di sini kita tidak boleh menjelek-jelekan agama lain karena ya seperti tadi diajarkan kepada kami mengasihi sesama manusia. Menurut saya, kunci dari menjaga kerukunan antar umat beragama di dunia pada saat ini, kuncinya terletak pada kesadaran diri dan rasa empati, yang mana kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memperlakukan orang lain seperti apa yang menjadi kemauan kita sendiri. Tetapi kita bisa belajar dari hal tersebut untuk saling menghormati keyakinan umat beragama yang lain. Bagi saya lebih fokus untuk menjalani kehidupan yang damai, setelah kemudian membantu orang lain, dan tidak menyebarkan kebencian, sehingga didapatkan kehidupan yang lebih terjaga dan menciptakan hubungan yang lebih religius lagi antar umat beragama. Pertanyaan kelima, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Menurut saya pemerintah itu punya peran penting ya sebagai penengah dan pelindung dari semua agama yang ada di Indonesia ini. Terus pemerintah itu tuh seharusnya bersikap adil, tidak memihak, serta menjamin kebebasan lah untuk seluruh umat beragama. Terus juga harus mencari bagaimana cara mencegah diskriminasi agama dan penyebaran kebencian. Menurut saya, pemerintah punya peran penting sebagai penengah dan pelindung semua agama secara adil. Pemerintah sebaiknya terus mendorong kegiatan dialog antar agama, memberikan edukasi terkait toleransi sejak dini, dan memastikan tidak ada diskriminasi yang dialami semua kelompok agama. Dan dukungan terhadap kegiatan lintas agama juga bisa menjadi cara untuk mempererat persatuan di Indonesia. Pemerintah harusnya hadir ya sebagai penengah gitu ya. Ketika satu daerah atau mungkin satu negara inilah, pemerintah harus hadir sebagai penengah ketika agama lain itu bertentangan gitu ya. Dan pemerintah juga harus membuat kebijakan yang adil gitu ya untuk melindungi semua agama. Nah, di sini tidak boleh menyodorkan satu agama, tapi di sini kita bukan hanya satu agama gitu ya. Nah, disitulah pemerintah berperan. Dan karena pemerintah itu dialognya sangat berpengaruh gitu ya. Dan maunya pemerintah itu dialognya memperkuat gitu ya, bukan memperlemah. Menurut saya, untuk peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negaranya, pemerintah memiliki peran penting sebagai fasilitator dan penjaga keadilan, yang mana pemerintah perlu memberikan ruang dan perlindungan yang sama bagi seluruh pemeluk agama, serta menindak tegas setiap bentuk intoleransi atau kekerasan atas nama agama. Selain itu, pemerintah juga mungkin bisa memberikan program-program yang mendorong dialog lintas agama yang sifatnya edukasi untuk sebagai pemahaman antar umat beragama saja. Kemudian pendidikan toleransi sejak dini yang diterapkan ke seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, dan mungkin pembinaan ya bagi tokoh-tokoh agama untuk memperkuat kerukunan. Kemudian pemerintah juga perlu hadir secara adil agar masyarakat merasa aman dalam menjalankan keyakinannya.